Oke, HAM dan demokrasi dalam perspektif Alkitab. Menarik nih buat dibahas nih. Mari kita sebelum membahas materi dari bab 3 yang berjudul demikian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin pada tahun kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga Kau telah memberkati kami pada hari ini. Kami akan segera memulai pembelajaran hari ini. Tolong Kau jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan pembelajaran hari ini, Tuhan. Tolong sertakan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman masih ingat soal hukum kasih kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu. Jadi ini poin penting untuk bab kali ini, teman-teman. Jadi Alkitab memang tidak pernah berbicara langsung mengenai HAM dan demokrasi. Namun Allah sangat peduli akan keduanya karena kita sangat berarti dan berharga bagi Dia. Oke. Selanjutnya kesaksian Alkitab mengenai manusia. Oke, jadi yang pertama adalah mengenai hubungan manusia dengan Allah. Hak manusia untuk berpikir, berbicara, berpendapat, membuat keputusan menurut hati nurani, semua berada dalam kaitannya dengan hubungan manusia dengan Allah. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan yang kedua, hubungan antar manusia. Karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Hak manusia untuk berelasi, bersahabat, menikah, serta membentuk keluarga, termasuk hal yang berkaitan dengan akibat dari relasi atau hubungan itu. Jadi kita memang memiliki hak sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk bisa berelasi. Oke, yang ketiga, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Ini juga merupakan poin penting untuk bab kali ini. Manusia diciptakan untuk mengelola dan berkuasa atas bumi. Dengan demikian, manusia diberikan hak untuk bekerja dan memiliki karir, beristirahat dan memperoleh sandang dan hak untuk dinikmati, dan untuk menikmati udara dan air bersih. Kita sudah memiliki hak untuk menikmati semua itu karena kita diciptakan untuk mengelola dan berkuasa atas bumi, man. Jadi 3 hubungan unik di atas yang baru saya sebutkan merupakan hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat, merupakan pemberian Allah. Karena itu tidak seorang pun dapat mengambilnya dari diri seseorang. Jangan diambil. Itu hak. Semua orang punya hak karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Semuanya, tidak ada yang terkecuali. Dan kita bakalan masuk ke topik yang lebih serius, yaitu adalah perdebatan mengenai hak hidup. Mohon diingat, hak hidup manusia. Yang pertama, ini soal hukuman mati. Ini topik berat nih. Hukuman mati. Hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dianggap melakukan kejahatan berat dan diyakini akan membuat orang lain takut dan tidak akan melakukan kejahatan yang serupa. Serem. Yang kedua, aborsi. Wow, aborsi. Dan di buku ini, nggak punya bukunya ya. Buku ini dituliskan bahwa gereja Katolik dan banyak gereja Protestan menentang praktik ini dan menganggapnya sebagai pembunuhan. Memang sih, karena hakikatnya manusia memiliki hak hidup semenjak dari kandungan. Kau sudah dikandung, kau sudah punya hak untuk hidup. Apabila dilakukan secara sewenang-wenang, yang dimaksud dengan sewenang-wenang itu apa? Contoh, ada seorang remaja perempuan yang hamil karena berperilaku seks bebas, dan dia melakukan aborsi. Itu merupakan salah satu aborsi yang dilakukan secara sewenang-wenang. Jadi ada 2 tipe aborsi nampaknya di sini. Dan dari buku ini katanya aborsi biasanya tidak akan dilakukan apabila kandungan sudah cukup lanjut usianya, 5 bulan ke atas, minimal 5 bulan ke atas. Namun seperti yang saya sudah bilang tadi, ada 2 tipe aborsi nampaknya, 2 jenis aborsi, yaitu yang pertama yang sudah saya katakan yang dilakukan secara semena-mena, yang contohnya seperti remaja perempuan tadi. Yang kedua, aborsi boleh dilakukan jikalau janin atau bayi dalam rahim itu membahayakan induknya atau ibunya. Jika itu membahayakan jiwa si ibu, aborsi bisa dapat diterima. Tapi gereja sendiri tidak pernah menyetujui tentang aborsi yang dipandang membunuh kehidupan.
Dan yang ketiga, teman-teman, eutanasia. Eutanasia adalah praktik yang dipilih untuk membebaskan kita seseorang dari penderitaan panjang. Sebagai contoh, seumpama saya memiliki penyakit kronis yang sangat kronis, saya tidak tahan untuk hidup lagi dan saya memutuskan untuk meninggal. Dan kita bakalan disuntik zat beracun yang mematikan untuk menghentikan penderitaannya. Mungkin ini kata halus dari suicide atau bunuh diri. Oke, pertanyaan yang muncul di sini, di buku ini dituliskan bahwa apa arti tindakan ini menurut Karl Barth pernah menulis tentang hal tersebut. Ya, bertanya, dalam proses ini kita perlu menyelidiki apakah kita sedang mencoba mencabut nyawa yang Tuhan ingin pertahankan, atau justru malah menahan-nahan nyawa yang Tuhan ingin cabut. Gila, bingung gak lo? Oke, kemudian kewajiban manusia menyangkut demokrasi dan hak asasi. Kita orang Kristen ini merdeka karena sudah ditebus oleh Kristus. Karena itu ada tuntutan untuk hidup sebagai manusia merdeka yang telah terbebas dari penghambatan dosa. Kehidupan sebagai manusia merdeka haruslah diimbangi oleh yang pertama tanggung jawab. Apa tanggung jawab remaja Kristen di bidang demokrasi dan HAM? Menjaga hubungan yang baik dengan sesama, itu satu. 2, menghargai pendapat orang lain, berpikir positif terhadap orang lain. Mungkin teman-teman sudah lakukan itu. Semoga teman-teman mempraktekannya setelah ini. Dan yang sudah mempraktekannya, Tuhan memberkati. Oke, saya akan bacakan rangkuman pembelajaran dari bab 3 kali ini, teman-teman. Demokrasi dan hak asasi manusia adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Amin. Alkitab tidak berbicara secara langsung mengenai hal ini, namun Allah sangat peduli akan keduanya. Ini disebabkan karena manusia sebagai ciptaan Allah itu sangat berharga di matanya. Kita sangat berharga di mata Allah. Terima kasih Tuhan. Dan yang berharga bagi Allah haruslah juga berharga di mata kita. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah yang berharga di mata Allah itu adalah sesama kita. Dan itu juga harus berharga di mata kita. Jadi kita harus menghargai sesama kita juga. Ternyata Tuhan Allah sudah menyuruh kita seperti ini. Inilah perintah, teman-teman. Menginjak-injak sesama manusia yang adalah ciptaan Allah berarti juga menghina dan melecehkan Allah sendiri. Siapa yang suka membuli di sini? Ayo, kalian mohon berhati-hati karena kalian sudah secara tidak langsung menghina Allah itu sendiri. Anda menginjak-injak Allah itu sendiri. Itulah sebabnya sangat penting bagi orang Kristen terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Oke, itu saja mungkin untuk bab 3 hari ini. Pembelajaran kali ini semoga materinya cukup singkat dan mudah dipahami oleh teman-teman. Mari kita tutup dalam doa sedang angkat pimpin. Oke. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Engkau telah turunkan Roh Kudus yang membantu kami dalam pembelajaran hari ini. Kami mohon supaya Kau terapkan pembelajaran hari ini dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menerapkan HAM dan juga demokrasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong Kau jagai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan karunia hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Tolong Kau berkati kami dan urapi kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Gila, materinya singkat. Ini diterima beragam ya.